Ling Ling terlihat frustasi banget karena dia masih bingung gimana cara selesaikan masalah ini. Lin Xiao tiba-tiba menghubunginya dan dia mau menepati janji dia sama Ling Ling. Dia pun antarkan makanan. Ling Ling tentu saja ada curhat-curhat sedikit tentang peluncuran game ini. Ling Ling kepikiran mau melepaskan segalanya karena dia tidak mau menyeret mereka semua demi mimpinya. Lin Xiao tentu saja tidak setuju. Dia tahu Ling Ling pasti sangat berharap game yang dia buat ini bisa diluncurkan. Dia minta Ling Ling fokus saja pada pembuatan game. Sisa lainnya serahkan pada dirinya. Di sisi lain, Xiaoran melakukan rapat dengan para investor. Tentu saja mereka beradu argumen. Di sini Xiaoran mengumumkan pengunduran diri Lin Xiao. Dan Lin Xiao sudah menyetujui kalau masalah gagalnya uji internal game ini adalah tanggung jawabnya. Jadi tidak ada hubungannya sama tim Lanyao. Para investor masih tidak terima dan masih mau memojokkan Xiaoran. Xiaoran benar-benar emosi banget menghadapi mereka. Apalagi mereka terus mendesak sampai-sampai Xiaoran pun balik mengancam mereka dan mau mencabut saham mereka. Karena bagi dia mereka masih ada waktu yang tersisa. Para investor pun tidak bisa berkutik. Tapi Lin mendapatkan info kalau Lin Xiao yang bertanggung jawab atas kegagalan ini dan dia memutuskan mengundurkan diri. Lin kaget dengan gosip itu dan dia akhirnya sadar ucapan Lin Xiao tadi tujuannya ini loh, yaitu menjadikan dirinya sebagai tumbal. Lin kesal langsung menghampiri Xiaoran dan dia sangat marah. Dia mempertanyakan kepada Xiaoran kenapa Xiaoran tega membuat Lin Xiao jadi kambing hitam. Dia tidak suka cara ini. Dia lebih memilih kalau dirinya lah yang dipecat daripada mengorbankan orang lain. Xiaoran berkata dia juga pusing memikirkan solusi dan dia minta Ling Ling fokus selesaikan gamenya saja. Karena dia tahu ini adalah impiannya Ling Ling. Dan anggap saja ini hadiah dari abangnya juga. Ling Ling tentu saja tidak mau. Dia lebih memilih tidak melanjutkannya. Dia tidak suka cara pengorbanan seperti ini. Ling Ling akhirnya pergi meninggalkan Xiaoran dan dia pergi menemui Lin Xiao. Dia pun minta maaf, tapi dia sudah minum terlalu banyak dan mabuk. Alhasil dia teler dan yang bangkit malah si jenderal dong. Lin Xiao merasa tingkah Ling Ling ini sangat aneh. Oh jadi berani banget skinship sama dirinya ya. Lin Xiao merasa tidak enak dan agak risih. Apalagi si jenderal semakin menjadi-jadi. Karena sudah tidak tahan, dia merasa kalau Ling Ling kayaknya ada gangguan mental gitulah. Dia pun mengurung Ling Ling di kamar. Dia berkata kalau dia sudah menghubungi Xiaoran. Jenderal mendengar nama Xiaoran. Dia langsung kepikiran Lin Xiao bersengkokol sama Xiaoran untuk menjebaknya. Dia pun mulai akting dan kayak sudah sadar gitu. Pas dia keluar, dia langsung mau nyerang Lin Xiao. Xiaoran pun muncul. Saat Xiaoran datang, jenderal makin ngamuk dong ya. Dia mau menghajar mereka semua. Xiaoran dengan cepat memegang tangan Ling Ling dan akhirnya si Ling Ling pun pingsan. Alias jenderalnya menghilang deh. Xiaoran pun menjelaskan hal yang dialami Ling Ling. Lin Xiao awalnya sulit untuk menerimanya, karena bagi dia cukup tidak masuk akal. Tapi mendengar penjelasan Xiaoran yang begitu mendetail, dia pun mau tidak mau harus percaya. Di sini Xiaoran masih mencoba untuk membujuk abangnya supaya tidak pergi. Tapi Lin Xiao sudah bulat dengan tekadnya. Ling Ling terbangun dari tidurnya. Dia teringat sama ingatan jenderal. Dia merasa kecewa sendiri. Padahal dia mau membujuk Lin Xiao dan minta maaf, malah mengecewakannya. Xiaoran minta Ling Ling untuk sabar dan tenang karena dia juga sudah berusaha melakukannya kok. Memang ini pilihan yang abangnya sudah ambil. Mereka hanya bisa ikuti alurnya saja dulu. Di sini Ling Ling akhirnya mengerti beban yang dipikul sama Xiaoran. Dia malah menyesal sudah marah-marah kemarin kepada Xiaoran. Akhirnya mereka berdua makin memahami satu sama lain deh. Selanjutnya terlihat Xiaoran sedang rapat dengan para investor. Mereka masih menekan Xiaoran untuk mengeluarkan Lanyao dari proyek ini. Ling Ling pun muncul. Dia pun angkat bicara. Dia berkata kalau dia akan menggantikan tim mereka dengan tim pilihan investor. Tapi dia ada syarat. Dia mau tim Regu A bekerja sama dengan timnya. Dan waktunya diperpanjang. Para investor tentu saja langsung senang dan setuju karena emang ini tujuan mereka. Saat rapat bersama dengan tim Regu A ingin game ini dibuat sesuai pemikiran mereka. Tentu saja Xiaoran menolak karena dia memang mau game ini berjalan sesuai yang saat ini. Dia menentang dan tidak setuju. Ketua tim Regu A pun merasa mereka ini egois. Kalau tidak mau dengar dia, game ini mungkin tidak bisa diperbaiki kecuali muncul Nona Shen membawa kabar kalau dia ada kenalan salah satu ahli teknologi yang bisa membantu mereka. Tentu saja Ling Ling merasa ini adalah angin segar. Shen memiliki alasan melakukan ini. Dia juga ajak Xiaoran bicara di tempat lain saja. Mereka dipertemukan sama Vic. Vic menjelaskan permasalahan yang ada dan dia bisa membantu untuk memperbaiki game ini. Tapi dia ada syarat.
Dia mau ambil andil game ini dan dia mau tahu isi data ini dan semua diserahkan kepadanya. Shaoran kembali menolak. Awalnya Ling Ling setuju dan mau ikutin Vic. Shaoran merasa ucapan Vic semakin membuat dia tidak setuju dengan syarat-syarat itu. Sean pun berkata dia akan investasi juga kalau mereka setuju dengan ide Vic. Lin Xiao minta mereka pikirkan baik-baik keputusan yang harus diambil. Rupanya di sini Sean punya tujuan tersendiri loh. Dia mau ambil game ini dan serahkan seutuhnya kepada Lin Xiao. Makanya dia undang Vic untuk membantunya. Rapat selanjutnya di sini tim Lanyo bahas soal akun yang mencurigakan masuk ke server mereka. Pang Ding aneh. Dia akhirnya berkata kalau dirinya lah yang masuk ke dalam server itu menggunakan akun tersebut. Pang Ding nampak sekali tidak tahu apapun. Tapi Shaoran sangat tegas. Dan dia pun minta gaji Pang Ding ditahan serta turunkan jabatan Pang Ding. Ling Ling merasa Shaoran seharusnya tidak demikian. Shaoran merasa ini kesempatan bagus untuk menunda waktu mereka. Ling Ling tidak mau mengobarkan orang lain lagi. Shaoran jelaskan dia lakukan itu semua supaya para investor lengah. Dia tahu trik-trikan mereka. Dia sangat tahu Pang Ding itu setia, tidak mungkin berbuat demikian. Jadi dia ikutin aja alur orang-orang yang sengaja mau menjatuhkan mereka ini. Ling Ling pun paham maksud Shaoran. Dia akan lebih berusaha lagi mulai sekarang. Jayo. Selanjutnya karena Sean masih tidak berhasil, dia menggunakan cara lain yaitu mau kasih berita ke media. Akhirnya gosip tersebar, bukan hanya Ling Ling loh, bahkan Lin Xiao juga terseret-seret di dalam berita itu dan isinya hoax semua. Selanjutnya karena berita ini Shaoran pun kembali ditekan lagi sama para pemegang saham. Tapi Shaoran tidak takut karena bagi dia Ling Ling bukan karyawan mereka, jadi dia tidak melanggar aturan. Dan soal pertunangan dia sama Nona Shen juga tidak ada hubungannya karena dia dan Nona Shen tidak ada hubungan suami istri. Jadi sama sekali tidak bisa dipermasalahkan. Dia juga merasa saham mereka tidak merosot dengan adanya berita ini. Dia hanya minta para pemegang saham untuk tetap ikut pada kontrak karena waktu dia juga masih ada. Shaoran, 老弟。 Para pemegang saham tidak bisa melawan dia lagi. Mereka pun akan mempertegaskan sekali lagi pada Shaoran. Jika tidak ada perkembangan pada investasi mereka, mereka akan mencabut semua investasi mereka. Dan mereka akan membiarkan Shaoran yang menanggung semua akibat ini. Selanjutnya karena gosip itu, kantor Lanyo dikelilingi para reporter. Membuat Ling Ling tidak bisa pergi. Yi mendengar hal itu, dia mau segera menyelamatkan sohibnya. Dia awalnya datang dengan menggoda para reporter. 你们就都来了，真没想 Para reporter tidak tertarik pada Yi. Yi pun berhasil masuk ke studio Lanyo. Dia minta Lanyo untuk mengikutinya. Dia pun akhirnya berhasil membawa Ling Ling 下次有机会再合作。 dan mengecoh para reporter itu. Selanjutnya di sini bagian humas sudah mendapatkan sedikit petunjuk kalau memang berita itu ada yang kendalikan. Sayangnya mereka tidak tahu siapa dalangnya. Bagian humas memberikan saran untuk membuat sedikit drama tentang gosip ini. Shaoran kurang setuju dengan idenya humas. Teman Shaoran juga sarankan akui saja hubungan kalian. Toh ada beberapa orang yang support juga sih. Sekalian bisa menjauhkan para wanita-wanita yang sedang mengejar dirimu. Shaoran juga nggak mau karena dia tahu Ling Ling memiliki harga diri yang cukup tinggi. Dia tidak mau memanfaatkan situasi seperti ini dan membuat Ling Ling terpojokkan. Saat Shaoran lembur, dia merasa kelelahan dan kesepian. Tiba-tiba ada orang asing masuk ke ruangannya. Dan itu adalah Ling Ling loh. Shaoran merasa sedikit senang. Dia pun memeluk Ling Ling. Akhirnya tercas sedikit lah ya tenaganya. Ling Ling pun harus tidur sambil digandeng Shaoran. Maklum jika tidak melakukan itu, takut si jenderal muncul. Ling Ling awalnya begitu menyalahkan diri. Shaoran menghentikan pikiran negatifnya Ling Ling. Dia akan berusaha untuk membuatnya kembali normal. Sehingga game serta hubungan mereka akan berjalan dengan baik lagi. Dan dia yakin mereka akan bisa melewati ini semua. Sean dan Vic bahas soal kesulitan yang akan dihadapi Lanyo dan Shaoran. Vic meyakinkan kalau Shaoran akan membutuhkan dana lagi. Sean pun akan berusaha bersabar menunggu karena dia sangat paham sama karakter Shaoran. Di sisi lain, Lin Xiao melakukan wawancara. Nona Shen melihat hal itu, dia membantu Lin Xiao. Tapi dia ditahan sama asistennya. Saat mereka bahas soal cinta segitiga Lin Xiao dan Ling Ling dan Shaoran, Lin Xiao menepisnya dengan tegas. Anehnya, asisten Shen langsung minta Nona Shen segera hampiri Lin Xiao dan Shen langsung menghampiri mereka. Dan berkata kalau dia adalah pacarnya Lin Xiao. Para reporter pasti kepo dong. Tapi Nona Shen sudah menjelaskan semuanya. Lin Xiao pun tidak bisa berkomentar apapun. Wawancara pun selesai. Di sini Lin Xiao memberi kode kalau dia sudah menerima cintanya Shen. Shen tentu saja senang. Kini dia dan Lin Xiao bisa resmi berpacaran. Karena dia memang sudah dari dulu mengejar cintanya Lin Xiao. Besokan paginya, karyawan Shaoran ketuk pintu, tapi tidak ada respon. Mereka pun membuka pintu itu, dan mereka melihat Shaoran bersama seorang wanita. Mereka jadi canggung sendiri. Shaoran pun meminta mereka untuk jangan pergi. Di sini mereka memberikan solusi untuk menghadapi gosip-gosip yang tersebar di internet. 你这每次的起床气该改一改了。
Mereka pun kayak mau ngejek-ngejek Xiaoran gitu lah ya. Xiaoran malah ngejek mereka balik. Karena terlalu kebetulan, kok pagi-pagi udah bareng kalian berdua? Ternyata sama aja toh. 先根据您提的方案，又修改了新的公关方案。 Selanjutnya saat Xiaoran dan Lingling mau pergi ke studio, mereka melihat Pang Ding. Pang Ding berkata dia sudah menemukan jawaban soal kesalahan yang dia buat. Rupanya semua ini adalah trik-trikannya tim Regual yang sengaja mau mengkambing hitamkan si Pang Ding. Mereka mau merebut game itu. Untungnya muncul Vic, makanya rencana Regual gagal. Xiaoran pun memberikan sanksi tegas kepada tim Regual. Pang Ding lega kini namanya sudah bersih. Dan Pang Ding diperbolehkan untuk bekerja kembali. Saat Lingling kembali ke studio, para programmernya menemukan titik terang tentang kode game mereka. Mereka sepertinya sudah tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi dan memang ada kode yang tidak mereka buat, tapi tercantum di sana. Mereka mempertanyakan salah satu kode monster yang ditulis sama Lingling. Menurut mereka kode ini juga menjadi salah satu penyebab bug itu loh. Lingling hanya bisa terdiam dan sulit untuk menjelaskan soal kode itu. Sean dan Vic sudah tiba. Vic menjelaskan kalau dia tahu solusi dari permasalahan mereka dan dia dapat dipastikan bisa menyelesaikan bug ini tepat waktu. Cuma mereka kendalanya di biaya. Jadi harus ada investasi tambahan pada game ini. Sean tentu saja mau masuk dan menawarkan bantuan. Dia juga beralasan kalau dia membantu karena Lin Xiao. Sharon tidak mau buru-buru ambil keputusan dan dia akan mendiskusikannya dan memikirkan kembali soal dana tambahan itu. Rapat mereka pun dibubarkan. Vic yakin kode monster yang dibuat Lingling pasti orang penting dalam hidupnya. Makanya dia sulit untuk membuang karakter itu. Sharon tetap akan menghargai keputusan Lingling. Dia juga tidak akan mengizinkan karakter itu dibuang. Vic dan Sean minta Sharon pikirkan baik-baik karena hanya itu saja solusinya sekarang. Lingling pun melamun, dia kembali menyalahkan diri sendiri. Dia tahu semua ini karena dia egois, yang membuat karakter bos itu terlalu kuat sehingga gamenya tidak seimbang. Sharon sangat paham dan tahu Lingling pasti sulit untuk menghilangkan karakter abangnya. Dia pun akan mendukung keputusan Lingling untuk tidak menghapus karakter itu. Lingling sangat berterima kasih karena Sharon mengerti dirinya. Lingling minta Sharon kembali karena dia ingin berpikir sendirian. Saat Lingling asik berpikir, air mulai tumpah. Saat Lingling berusaha membersihkannya, dia kembali tersengat listrik dan dia pingsan lagi deh. Dia masuk ke dunia game dan bertemu abangnya. Abangnya berkata dia akan pergi jauh. Dia minta Lingling merelakan kepergian abangnya. Lingling terus saja mau tahan abangnya. Abangnya minta Lingling untuk let it go karena dia akan tetap berada di hati Lingling meskipun dia pergi jauh. Lingling siuman, orang yang berada di sampingnya adalah Xiaoran. Xiaoran khawatir sama kondisi Lingling, dia pun sampai menunda pengerjaan proyek loh, karena dia mau Lingling fokus pada kesehatan. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan suara perempuan, itu adalah ibunya Lingling. Dia sangat khawatir sama keadaan Lingling. Dia sampai dengar gosip-gosip aneh loh. Lingling minta ibunya berhenti baca gosip yang gak jelas. Di sini ibu Lingling bingung siapa pria di samping Lingling. Lingling gak jujur soal identitas Xiaoran kepada ibunya. Ibunya malah jadi kepo-kepo soal Xiaoran. Dia kayak semangat banget loh, sampai wawancara dengan detail dong. 哎呀妈，我们刚刚真的在聊工作，现在已经聊得 Di 差不多。 sini dia kayaknya tahu ada sesuatu di antara mereka berdua. Dia pun tinggalkan mereka berdua supaya mereka bisa berduaan dan memanfaatkan waktu yang ada. Ibunya senang banget, dia sampai berharap kalau bosnya sama Lingling bisa merit nanti. Xiaoran agak sedikit kesal karena Lingling tidak mau mengakui hubungan mereka. Lingling merasa belum siap dan dia gak mau menambah masalah baru, makanya dia belum mau kasih tahu ibunya. Dia pun membujuk Xiaoran untuk tidak marah lagi. Tidak lama saat mereka asik ngobrol, Lingling kayak mendengar suara si jenderal. 俺也不这么觉得。 Saat si Lingling istirahat, dia juga terus mendengar suara si jenderal. Dia sampai bingung sendiri. Kenapa suara jenderal bisa begitu terdengar jelas di telinganya ya? Saat dia masuk kamar, dia sangat khawatir sama keadaan Lingling. Saat dia berbicara begitu mesra sama si dokter, dia mau memukul si dokter. Badannya tiba-tiba langsung dikendalikan sama jenderal. Untungnya Xiaoran cepat datang dan membantu menghentikan jenderal. Dokter bingung apa yang terjadi. Yi menceritakannya. Memang tidak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Dokter pun menyarankan Lingling segera bawa pulang karena di rumah sakit sangat ramai. Takutnya nanti ada gosip yang tidak soal si Lingling. Xiaoran bingung kenapa dia sudah tidak bisa mengendalikan si jenderal lagi ya. Xiaoran sudah membawa Lingling keluar dari rumah sakit. Xiaoran ditelepon sama salah satu dokter yang sedang meneliti penyakit Lingling. Dia merasa kode pemrograman yang dibuat Lingling itu mempengaruhi kekuatan jenderal itu. Dan menurut si dokter ini mungkin bisa sedikit membahayakan. Jadi dia sedang mencari solusi terbaik untuk mencegah kekuatan jenderal itu semakin meningkat. Takutnya jika semakin meningkat, si jenderal bisa datang dan pergi kapan saja dia mau. Takutnya jadi jenderal itu yang mengendalikan tubuh Lingling. Xiaoran memberikan perintah pada pembantunya untuk menyembunyikan benda-benda tajam yang ada
guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Saat Ling Ling tidur dan terbangun, Xiaoran kayak panik dan langsung memeluk Ling Ling. Ling Ling penasaran apa sih yang terjadi sebenarnya. Xiaoran tidak mau ceritakan dan minta Ling Ling fokus beristirahat saja. Ling Ling melihat ada bekas gigitan di tangan Xiaoran. Dia tahu semua ini tidak sesimpel yang diceritakan Xiaoran. Pasti ada yang terjadi di rumah sakit sebelumnya. Karena itu Ling Ling duduk dan menyendiri. Xiaoran pun menghampirinya. Dia tentu saja khawatir sama Ling Ling. Dia minta Ling Ling jangan pikir yang aneh-aneh. Karena mendengar Ling Ling kesentrum dan pingsan saja dia sudah khawatir mampus loh. Dia tidak mau terjadi apapun pada pacar tercintanya ini. Keesokan paginya Ling Ling bersiap pergi. Dia meninggalkan Xiaoran. Dia tahu kalau dia hanya membawa masalah dan jenderal tidak bisa dikontrol sama sekali. Dia juga tidak mau menjadi beban untuk Xiaoran. Dia juga tidak mau mencari Yi karena dia tahu Yi pasti bisa memicu munculnya si jenderal. Saat Xiaoran bangun, dia mencari keberadaan Ling Ling. Dia panik dong. Dia langsung hubungi Yi. Sayangnya Yi tidak tahu keberadaan Ling Ling di mana. Xiaoran mencari kemana-mana untuk menemukan Ling Ling, namun tidak ada petunjuk sama sekali. Yi dan dokter juga sibuk mencari keberadaannya Ling Ling. Saat Yi tanya apakah tidak ada tempat yang suka kalian kunjungi, Xiaoran jadi teringat satu tempat. Dia dengan segera ke sana. Awalnya Xiaoran salah mengenali orang, tapi ujung-ujungnya dia pun berhasil menemukan Ling Ling. Ling Ling awalnya mau kabur dong, tapi Xiaoran dengan segera menghentikan. Ling Ling minta Xiaoran pergi, dia tidak mau menjadi beban untuk Xiaoran, makanya dia memilih untuk pergi. Xiaoran mau ajak Ling Ling pulang, Ling Ling ngotot nggak mau. Xiaoran memeluk Ling Ling. Xiaoran tahu Ling Ling tuh pasti mengetahui kalau dirinya tidak bisa mengendalikan si jenderal lagi, makanya memilih untuk pergi. Tapi Xiaoran minta Ling Ling tenang. Di dunia game saja jenderal tidak bisa melawannya, apalagi di dunia manusia. Sedikit banyak Ling Ling agak lega sih. Dia pun mau ikut Xiaoran kembali dan sama-sama berjuang mencari solusi untuk kesembuhannya. Xiaoran membawa Ling Ling ke tempat dokter yang sedang menyelidiki penyakit Ling Ling ini. Dia pun melakukan cek secara detail. Dan dia mendiagnosa beberapa kemungkinan. Dia punya solusi untuk menahan jenderal itu. Cuma dia belum pernah melakukan pengujian ini, jadi dia tidak berani menjamin resiko yang akan terjadi. Xiaoran tentu saja tidak setuju karena dia tidak mau hasil yang tidak pasti. Dan dia tidak mau Ling Ling menjadi bahan eksperimen. Tapi Ling Ling mau mencoba karena dia tahu jenderal sudah tidak bisa dikendalikan. Dan dia tidak mau dianggap orang gila terus-terusan. Dia tahu Xiaoran juga pasti berharap jenderal tidak muncul selamanya. Xiaoran pun akhirnya ikut kata Ling Ling dan mereka pun memulai pengobatan ini. Selanjutnya Xiaoran semakin ditekan sama para pemegang saham, bahkan mereka mau menjual saham mereka. Mereka tidak peduli pada proyek lagi, yang mereka mau adalah keuntungan saja. Xiaoran pun berusaha menurunkan ego dan meminta maaf pada sikap dia selama ini. Dia berjanji akan memberikan progres yang pasti kepada para pemegang saham. Xiaoran pun merasa buntu kali ini. Dia menghubungi abangnya dan ngajak ketemu. Dia pun butuh bantuan abangnya untuk berbicara dengan Shen. Sebelumnya dia selalu menolak investasi dari Shen karena dia tidak mau melibatkan orang lain dan dia menghindari beberapa resiko. Karena sekarang Shen sudah bagian dari keluarga, dia pun bersama abangnya sekarang, maka dari itu dia mau menerima investasi dari Shen ini. Abangnya pun mempertemukan Shen sama Xiaoran. Dia mau Xiaoran jelaskan sendiri kepada Shen. Shen agak sedikit menyindir-nyindir lah ya. Tapi Xiaoran sudah buntu, dia pun akan mengambil keputusan pada proyek ini. Shen mendapatkan info dari Vic kalau kode monster harus dihapus karena kode itu sudah menjadi virus. Jika masih dipertahankan, kode itu akan menghancurkan keseluruhan game. Xiaoran pun setuju dan akan ikutin saran Vic. Shen mulai aneh, kok tumben tidak mau tanya Ling Ling lagi? Xiaoran gak mau Ling Ling terlibat karena dia mau Ling Ling fokus pada kesembuhannya. Shen memiliki syarat lain. Dia mau Lin Xiao masuk ke proyek lagi. Xiaoran mah tentu saja setuju, tapi Lin Xiao merasa tidak pantas. Shen tetap mau Lin Xiao masuk. Lin Xiao pun akan memikirkannya lagi. Di sisi lain, Xiaoran ketemu programmer Ling Ling dan mau minta data game. Shi Xiong setuju, muncullah Ling Ling. Xiaoran langsung agak panik ya. Ketika Xiong berkata kalau Xiaoran minta data internal, Ling Ling cukup terdiam karena dia tidak tahu sama sekali. Dia pun menarik Xiaoran untuk berbicara berdua. Dia sangat kesal Xiaoran mengambil keputusan sendiri. Xiaoran selalu membawa-bawa dia demi melindungi Ling Ling. Ling Ling tidak suka ini semua. Ling Ling benar-benar kecewa sama Xiaoran yang tidak ada diskusi sama sekali dengan dirinya. Dia minta Xiaoran untuk pergi. Saat Xiaoran pergi, Xiong menghampiri Xiaoran. Dia jelaskan betapa berjuangnya bos dia terhadap game ini. Dan menurut Xiong, Ling Ling sudah banyak melakukan toleransi karena dia memandang Xiaoran. Tapi untuk karakter kakaknya ini begitu membekas bagi dirinya, pasti sulit untuk dirinya bisa melepaskan ini semua. Sampai di kantor, Xiaoran ingin tanding mencari tahu soal kecelakaan abangnya Ling Ling. Dia mau cari tahu secara detail.
Karena dia merasa abangnya begitu penting bagi Ling Ling dan kenangan itu begitu membekas. Jadi dia mau berusaha sebaik mungkin mengenal Ling Ling dan mencari tahu alasan mengapa Ling Ling sulit melepaskan semua ini. Malam sudah tiba, Ling Ling pun pulang kerja. Xiaoran juga sudah menunggu. 这司机也太不敬业了，道理也不说。 Tapi Ling Ling kayak nyindir-nyindir gitu ya. Xiaoran tidak bisa komen apapun dan minta Ling Ling untuk masuk ke dalam mobil. Ling Ling nampak agak sedikit jutek dan terus menyindir. Sampai-sampai di rumah bibi ketujuh tahu keduanya sedang perang dingin nih. Ling Ling tidak henti-hentinya menyindir Xiaoran. Dia juga masih bahas soal Xiaoran yang seenak hati ambil keputusan untuk dirinya tanpa memikirkan orang lain. Di sini keduanya sedikit berdebat, tapi Xiaoran berusaha menjelaskan sebaik mungkin maksud dirinya. Dia minta keduanya diskusi untuk tidak menggunakan emosi. Ling Ling masih sangat kesal dan terus menepis semua omongan Xiaoran. Ling Ling sudah malas ngobrol sama Xiaoran, dia memilih untuk pergi tidur dan tidak mau tidur sekamar sama Xiaoran. Keduanya berdebat hebat, apalagi Xiaoran mengeluarkan kata-kata yang membuat Ling Ling semakin sakit hati. 你有没有好好想过你自己？ Ling Ling beneran tidur di kamar tamu dong. Xiaoran pun terlihat datang mengantarkan baju piyama. Saat di pagi hari, Ling Ling tidak sadar kalau Xiaoran tidur di sampingnya. Dia masih mengira ini hanya mimpi. Tapi ketika dia sadar ini bukanlah mimpi, dia pun membangunkan Xiaoran. Dia marah-marah kepada Xiaoran. Xiaoran jelaskan kalau Ling Ling yang memeluknya tadi. Ling Ling pun gak bisa balas kata-kata Xiaoran. 昨晚是我强行搂你的吧？你肯定会。 Dia pergi kerja. Pang Ding sudah dapat info kecelakaan waktu itu. Dia pun melihat kue kek itu. Dia minta Pang Ding cari tahu soal kek itu. Ketika sampai di kantor, Ling Ling melihat kue itu dan kotak kue yang sangat tidak asing bagi dirinya. Dia langsung pergi mengunjungi kantor Xiaoran. Tiba-tiba Pang Ding masuk dan mau bahas soal info kecelakaan abangnya Ling Ling. Tapi Xiaoran segera memberi kode. Xiaoran alasan kalau dia memang sengaja kasih kue manis untuk meredakan emosinya Ling Ling. Ling Ling pun tanya soal kue dan kotak kue itu. Xiaoran pura-pura nggak tahu. Saat Ling Ling mau kabur, Xiaoran dengan segera menahannya. Xiaoran mengatakan kalau dia minta maaf soal keputusan Xiaoran yang sepihak itu. Mulai sekarang dia benar-benar akan menghargai keputusan dan mendukung Ling Ling sepenuhnya. Dia juga minta Ling Ling bergantung padanya, karena Xiaoran akan menjadi seperti abangnya yang melindungi Ling Ling sepenuh hati. Jadi dia bisa anggap Xiaoran seperti pacar dan abang secara bersamaan. Keduanya kini sudah berdamai deh. Ling Ling juga udah nggak ngambek lagi. 坏了。 Selanjutnya di sini Ling Ling dan Xiaoran menyerahkan data game itu kepada Vic. Sedikit banyak Ling Ling harus bisa merelakan abangnya karena semua demi kelangsungan game ini. Tapi masih ada beberapa yang bisa dipertahankan sih. Hanya saja karakter abangnya sudah tidak menjadi bos lagi dan hanya akan menjadi karakter non pemain biasa. Xiaoran juga sangat berusaha mempertahankan karakter yang dianggap Ling Ling sangat penting ini. Vic paham perasaan Ling Ling. Dia akan melakukan sebaik mungkin. Saat Ling Ling menyerahkan data itu, tiba-tiba dia mimisan. Xiaoran dengan segera membawa Ling Ling kembali. Dia pun menelpon dokter untuk memeriksa Ling Ling. Ling Ling menelpon sahabatnya Yi untuk datang juga. Ketika Yi dan si dokter datang, rupanya mereka sedang konflik parah loh. Semua itu dikarenakan malam itu keduanya mau makan malam romantis, tapi saat Yi melamar dokter malah tidak menerima dan malah tidak memberikan jawaban pasti. Yi merasa sangat patah hati. Saat tiba di kamar Ling Ling, si dokter malah linglung. Xiaoran menyadari ada yang gak beres dengan keduanya. Xiaoran meminta dokter urus soal Ling Ling dulu. Ling Ling rupanya hanya butuh istirahat saja loh, karena dia kurang istirahat selama pembuatan game ini. Xiaoran pun paham dan akan merawat Ling Ling supaya Ling Ling memiliki jam istirahat yang cukup. Sedangkan Yi dan dokter perangnya makin parah, bahkan Yi dengan tegas meminta putus. Selanjutnya di sini Xiaoran sudah menyiapkan barang-barang yang bisa membantu menyembuhkan Ling Ling. Dia sampai sudah konsultasi dengan ahli gizi loh. Sesayang itu loh Xiaoran sama Ling Ling. Saat Ling Ling mau bahas game, Xiaoran tiba-tiba menciumnya. Dia buat peraturan baru. 有些项目的事情，我就亲你一次。 Di sini Xiaoran menyiapkan hal untuk dilakukan sama Ling Ling, supaya Ling Ling tidak sibuk depan layar. Jadi dia memberikan kesibukan selama dia pergi bekerja. Ling Ling pun akan mendengarkan semua permintaan pacarnya ini. Di sisi lain, Vic melihat isi data-data game Ling Ling. Dia merasakan game ini sangat menarik. Dan dia membuat rangkuman tentang betapa canggihnya game ini. Dari isi data ini, Vic jadi sangat tertarik dan dia malah punya pemikiran untuk mencari keuntungan dari game ini loh. Dia kayak mau menjual isi game ini kepada orang dengan harga yang fantastis. Dia menjadi punya niat yang sangat licik. Di sisi lain, ayah Xiaoran sudah mendengar semua gosip yang terjadi di perusahaan. Dia merasa musuh Xiaoran makin banyak. Dan dia tahu soal Xiaoran yang begitu membela Lan Yao. Ayah Xiaoran memerintahkan pengurus rumahnya untuk memanggil Lan Yao ke rumahnya. Pengurus rumah Xiaoran memberitahukan Ling Ling kalau ada yang mencari dan itu adalah dari ayahnya Xiaoran. Ling Ling tentu saja menerima undangan itu dengan baik. Dia pun mau segera bersiap-siap. Di sini Vic menemui Shen. Dia menjelaskan kalau dia sudah membuat penyelesaian untuk kode game ini. Kalau Ling Ling mengikuti langkah-langkah dia, masalah game ini akan segera teratasi.
Shen tentu saja merasa dia sudah mendapatkan titik terang terhadap game tersebut. Namun tiba-tiba Vic mau memberikan persyaratan pada Shen loh. Shen cukup aneh dengan Vic. 洞现在还没有人能解决吧？ Rupanya Vic berkata dia cukup tertarik dengan data dan desain dari game ini. Dia mau membawa desain dan game ini ke forum internasional. Shen merasa hal ini harus didiskusikan sama Lan Yao sebagai pemilik game. Vic nggak mau karena dia nggak mau banyak orang mengetahuinya. Jika Shen tidak setuju, dia akan menghancurkan solusi yang sudah dia buat. Shen akhirnya memilih untuk ikutin kemauannya Vic. Di sisi lain, Ling Ling pergi menemui ayah Xiaoran. Dia tahu ayah Xiaoran punya tujuan memanggilnya datang. Dia mau Ling Ling berpisah dari anaknya. Ling Ling dengan tegas dan tulus berkata kalau dia menyukai Xiaoran tanpa memandang status. Ayah Xiaoran bertanya, jika Xiaoran diberikan pilihan untuk perusahaan atau bersama Ling Ling, jika jawaban dia tidak sesuai dengan harapanmu, apa yang akan Ling Ling lakukan? Xiaoran mendapatkan info kalau Ling Ling dijemput ayahnya. Xiaoran pun mau segera menemui Ling Ling. Saat Xiaoran datang, Ling Ling sudah tidak berada di sana. Ayahnya pun mulai minta Xiaoran untuk berpisah sama Ling Ling. Xiaoran tentu saja nggak mau, dan dia dengan tegas berkata kalau dia tidak mau dijodohkan. Rupanya Ling Ling masih berada di sana dan bersembunyi loh. Dia sampai buat kata-kata kalau Ling Ling setuju untuk pisah sama Xiaoran, dia sudah memberikan sejumlah uang. Xiaoran tidak percaya kalau dia tidak mendengar langsung dari Ling Ling. Dia tahu ayahnya orang yang setia, jadi tidak mungkin ayahnya melakukan hal itu. Apalagi Xiaoran pernah mendapatkan nasihat dari ibunya dan kini dia paham maksud nasihat ibunya itu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah mau kehilangan Ling Ling. 我也不想错过你。 Di sini ayah Xiaoran merasa kalau Xiaoran tetap bersama Ling Ling akan banyak tekanan yang akan dia terima. Ayahnya merasa Xiaoran harus memilih salah satu. Xiaoran ngotot pilih bersama Ling Ling dan melepaskan semua yang ada. Mendengar pilihan Xiaoran, ayahnya agak kesal. Dia pun memberikan waktu. Dia mau Xiaoran pikirkan dengan matang dan dia berharap setelah Xiaoran memikirkannya dengan matang, dia akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Ayah Xiaoran berbicara sama pengurusnya. Sebenarnya ayah Xiaoran tidak tega sih. Tapi memang pada faktanya kalau dia bersama Shen akan sangat membantu perusahaan yang dipimpinnya. Ayahnya merasa dia sudah merencanakan dengan baik untuk putranya. Dia juga merasa dia sudah tua tidak bisa mengatur anak-anaknya lagi. Dia berharap Xiaoran bisa mengambil langkah terbaik. Di sisi lain, Ling Ling bingung harus gimana. Xiaoran malah nampak santai saja. Dia nggak peduli. Dia sempat menggoda Ling Ling sedikit. 我们现在就跑吧。 哎，等一下，这太冲动了。 Ling Ling merasa kenapa perjalanan sejauh ini selalu serumit ini ya. Selanjutnya di sini Lin Qiu dan Shen datang. Mereka melihat suasana kurang baik nih. Padahal mereka mau ngaku soal hubungan mereka. Kayaknya waktunya kurang pas ya. Ayah Xiaoran melihat Shen, dia sangat senang. Apalagi Shen membawakan hadiah. Dia minta ayah Xiaoran melihat sendiri saja. Pasti akan senang dengan hadiah itu. Ayah Xiaoran mau mereka semua nginap. Awalnya ayah Xiaoran minta Ling Ling dan Shen sekamar. Xiaoran mau sekamar sama Ling Ling. Tahu lah ya alasannya apa? Karena Xiaoran menghindari si jenderal muncul. Mereka hanya bisa menurut saja deh dengan perintah ayah mereka. Shen dan Ling Ling sekamar. Shen menceritakan masa kecilnya Xiaoran. Ling Ling sangat semangat mendengar cerita itu. Xiaoran tidak tahan jika tidak bersama Ling Ling. Dia pun ajak Ling Ling kencan deh. Ling Ling menghampiri Xiaoran. Xiaoran khawatir jenderal muncul, tapi untungnya kekhawatiran dia belum terjadi. Di sisi lain, ayah Xiaoran membuka hadiah dari Shen, di mana Shen menceritakan bagaimana perjuangan Lin Qiu selama ini untuk perusahaan. Ia benar-benar tulus dalam menjalankan kerjaannya, dan di sana terdapat berkas-berkas kerja kerasnya Lin Qiu. Ayahnya agak sedikit tersentuh loh di sini. Keesokan paginya mereka diskusi kembali gimana cara mereka menyampaikan fakta soal hubungan mereka masing-masing ya. Tapi mereka bingung harus gimana. Lin Qiu merasa dia masuk sendiri saja karena ada beberapa hal pribadi yang mau dia sampaikan kepada ayahnya. Saat Lin Qiu masuk seperti biasa ayahnya tidak begitu memberi respon baik sama Lin Qiu. Di sini Lin Qiu mengungkapkan semua isi hatinya yang selama ini terpendam. Dia tahu ayahnya selama ini tidak memberikan kasih sayang kepadanya. Ayahnya selama ini tidak adil. Ayahnya selalu khawatir kalau dia merebut kekuasaan Xiaoran. Padahal dia tidak ada bayangan itu sama sekali. Bahkan dia hanya dengan tulus melakukan itu semua demi mendapatkan perhatian ayahnya. Dia rela melepaskan hal yang dia suka supaya dia bisa membantu ayahnya. Tapi masih saja ayahnya tidak menyadari itu. Lin Qiu juga mengatakan kali ini dia tidak akan mengalah soal perasaan dia sama Shen. Selama ini dia selalu mengalah dan nurut supaya ayahnya senang. Tapi kali ini untuk Shen, saya tidak akan mengalah. Karena dia tahu Shen selama ini sudah berjuang untuknya dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesetiaannya Shen. 你一直都是我最敬重的父亲。 Ayahnya pun jadi teringat sama masa lalu Lin Qiu ketika masih kecil. Ayahnya juga sedang dalam kondisi bingung harus gimana mengambil keputusan. Saat Lin Qiu keluar melihat ekspresi Lin Qiu, mereka merasa pasti Lin Qiu gagal kali ini.
Shen mau pergi menemui ayah Xiaoran. Lin Xiao merasa ayahnya tidak menolak dan tidak menerima juga sih. Mereka tetap mau ramai-ramai menemui ayahnya. 你们这是要干什么？想集体造反吗？ Tapi rupanya di sini ayahnya muncul dan berkata kalau dia merasa putra-putranya sudah dewasa. Dia mau lainnya menjalankan kerjaannya dan menyelesaikan masalah game itu. Xiaoran harus bisa bertanggung jawab juga sebagai direktur perusahaan untuk memajukan perusahaan. Dan dia meminta Lin Xiao untuk kembali ke perusahaan guna mengawasi adik-adiknya. Ayahnya lebih mempercayai Lin Xiao mengawasi mereka karena Lin Xiao lebih logis dalam menghadapi sebuah masalah. Dia mau Lin Xiao berusaha supaya calon mertuanya nanti bisa dengan bangga menyerahkan anaknya kepada Lin Xiao. Titik terang pun sudah ketemu, ayah mereka sudah menyetujui sama kebahagiaan anak dia masing-masing. Selanjutnya di sini dokter mabuk karena putus cinta. Ling Ling dan Xiaoran menghampirinya. Dokter mengungkapkan seluruh hati dia yang sebenarnya. Dokter punya trauma tersendiri sih soal pernikahan, makanya dia tidak menerima lamaran Yi kemarin. Karena orang tuanya pernah bercerai, tapi dia tidak bisa hidup tanpa Yi. Dia benar-benar cinta sama Yi. Dia pun mau mencari Yi. Ling Ling merasa ungkapan orang mabuk memang sangat jujur, jadi dia mendukung dokter pergi menemui Yi. Ketika Yi pergi syuting, pemeran mantannya malah tidak muncul. Saat sutradara suruh action, muncullah dokter. Dan dokter malah mengungkapkan seluruh isi hati dia yang paling dalam. Dia tidak ada menahan-nahannya lagi. Yi tersentuh banget sama ungkapannya si dokter loh. 我真的很爱你，你知道吗？ Yi akhirnya sudah memaafkan dokter. Dia pun iseng sama si dokter. Ketika dokter bangun, dia kaget ada Yi di depannya. Dia akhirnya bisa lega karena Yi sudah memaafkan dirinya. Dia juga sudah mengembalikan kunci rumahnya pada si dokter. Akhirnya callback lagi ya. Selanjutnya Ling Ling dan Xiaoran mendapatkan perkembangan perbaikan dan perubahan ini. Para karyawan Ling Ling tidak mau mendahului Ling Ling dalam menghapus kode monster ini. Apalagi ini berhubungan sama karakter abangnya. Mereka mau Ling Ling sendirilah yang melakukannya. Xiaoran meminta Ling Ling menemui abangnya sebelum melakukan itu. Untuk berpamitan, Ling Ling pun ajak Xiaoran pergi menemui abangnya. Xiaoran setuju karena dia juga penasaran. Ketika keduanya masuk ke dunia game, mereka pun ketemu sama abangnya Ling Ling. Xiaoran memperkenalkan dirinya kepada abangnya Ling Ling. Dia juga berjanji akan melindungi Ling Ling mulai sekarang. Mereka juga jelaskan kalau karakter abangnya akan menjadi karakter non pemain biasa. Abangnya merasa tidak masalah, toh dia tidak takut sama sekali. Mereka pun berpamitan dengan baik. Dan kini Ling Ling sudah mempunyai kekuatan untuk melakukan perubahan itu. Di sisi lain, asisten Shen membawakan sebuah dokumen kepada Shen untuk ditandatangan. Katanya itu dokumen persetujuan Shen supaya Vic bisa membawa data inti game itu ke luar negeri. Dan asistennya Shen minta buru-buru untuk ditandatangani. Saat Shen mau tanda tangan, Lin Xiao menahannya. Dia jelaskan kalau itu adalah dokumen yang persetujuan untuk menjual inti dari game itu. Shen kaget. Ketika dia membaca dengan detail kontrak itu, ternyata benar. Rupanya si asisten memang punya rencana terselubung. Dia sengaja lakukan ini semua karena dia tidak suka Shen bersama Lin Xiao. Dia merasa Shen selama ini tidak dihargai sama Lin Xiao. Jadi dengan menggagalkan proyek ini, dia berharap bisa menjadi pemicu untuk memisahkan mereka berdua. Shen pun kesal banget dong ya dan memecat asistennya. Lin Xiao kecewa karena Shen tidak pernah berdiskusi dengan dirinya. Shen punya alasan. Dia mau menaikkan karir Lin Xiao karena dengan begini ayahnya bisa menyetujui hubungan mereka. Karena ayahnya mau Shen bersama dengan penerus Shanghai. Lin Xiao makin kecewa jika memang ayahmu tidak menerima aku apa adanya, tidak ada gunanya mereka melanjutkan hubungan ini. Di sisi lain, Vic sudah bersiap mau berangkat untuk menjual data itu ke luar negeri. Lin Xiao minta Xiaoran segera menghalangi Vic sebelum terlambat. Mereka menghentikan Vic, tapi Vic malah ajak mereka kerjasama karena bagi dia ini akan menjadi data yang menguntungkan dan bisa menghasilkan banyak uang. Xiaoran tidak setuju, begitu juga dengan Ling Ling. Karena utama mereka bukan hanya soal uang, tapi memang Ling Ling begitu mencintai game ini. Jadi dia tidak akan dengan mudah melepaskan perjuangan dia hanya demi uang saja. Rupanya Vic menggunakan cara licik di mana Ling Ling mendapatkan info dari karyawannya kalau ada masalah baru muncul. Dan itu memang berasal dari kodenya Vic yang sengaja mengaktifkan sistem supaya mempersulit penyelesaian game tersebut. Sehingga mereka butuh Vic dan Vic bisa mengambil data inti itu sepenuhnya. Sayangnya Vic lupa kalau Ling Ling adalah pencipta asli game tersebut. Ling Ling sudah punya persiapan yaitu di mana dia akan memasang penghancur pada data inti. Karena dia sudah mewanti-wanti ketemu orang licik seperti Vic ini. 宋小姐，何必呢？啊？ Mereka pun sengaja mengalihkan si Vic dan Ling Ling dengan segera mengambil datanya. Namun Ling Ling tiba-tiba mimisan serta pingsan.
Xiaoran kembali memberitahukan kondisi Lingling pada dokternya. Dokternya merasa semua ini berhubungan sama kode game itu yang selalu bermasalah karena si jandal masih berada pada tubuh Lingling dan menyebabkan fisik Lingling tidak sanggup menahannya. Xiaoran dan Lingling harus bisa segera menyempurnakan masalah dari kode game itu. Baru bisa Lingling terbebas dari ikatan game itu. Di sisi lain, Xiaoran mendapatkan info dari Xiong kalau monster dalam game itu semakin tak terkalahkan. Kalau mereka mau melakukan perubahan, cara satu-satunya harus bisa mengalahkan monster itu dulu, supaya mempermudah perubahan kode game tersebut. Jika tidak, akan terjadi bug yang lain. Ketika Xiaoran mau mencoba melawannya, ternyata monster itu terlalu kuat. Xiaoran menggunakan berbagai cara, monster itu malah membabi buta menghajar Xiaoran, dan Xiaoran tidak sanggup melawannya. Xiaoran pun minta Xiong jangan beritahu masalah ini kepada Lingling dulu, karena kondisi Lingling sedang tidak memungkinkan untuk bekerja. Selanjutnya di sini Xiaoran berlatih keras, dia melatih fisiknya supaya dia bisa melawan monster Chongbing itu. Yi pun datang menemani Lingling, dia mau ajak Lingling jalan-jalan. Melihat niat baik Yi, Lingling setuju deh mau menemani Yi. Saat Lingling mencoba masuk ke dalam game, tapi tidak bisa. Dia coba telepon karyawannya untuk menanyakan perkembangan game tersebut. Mereka tidak jujur karena Xiaoran sudah minta mereka menjaga rahasia dulu. Mereka pun menjelaskan yang baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak baik-baik saja loh kondisinya. Yang ada waktu mereka semakin terbatas. Mereka memberitahukan risiko yang akan terjadi kepada Xiaoran. Xiaoran pun berusaha memahami situasi dan dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sedangkan di sisi Lingling dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia masih santai karena dia mendapatkan info kalau game itu masih bisa diatasi dengan baik. Di sini Lingling memperlihatkan foto-foto yang sudah dia tempel kepada Xiaoran. Dia pun ajak Xiaoran foto lagi untuk membuat banyak kenangan. Rupanya Lingling sudah bertanya kepada dokter soal kondisinya loh, dimana kalau keadaan dia seperti ini terus, memungkinkan dia akan kehilangan ingatannya dan jenderal akan menguasai tubuh dia secara utuh. Hal ini membuat dia begitu sedih, karena dia harus kehilangan orang-orang terdekatnya dan tertidur selamanya dalam tubuh ini. Dia pun ingin merekam semua kenangan supaya dia tidak lupa sama mereka dan kejadian yang sudah dia alami. Di sini dia terlihat terus menatap ke arah Xiaoran. Sampai-sampai Xiaoran juga bingung kenapa si Lingling selalu menatapnya seperti ini. Di sisi lain, Ayah Shen mengunjungi ayah Xiaoran. Dia sangat mempermasalahkan soal cinta-cintaan anak muda yang sangat tidak dia setujui ini. Ayah Xiaoran mah sudah menerima keadaan anak mereka ya, tapi Ayah Shen masih tidak mau terima. Dia mau dengar langsung dari Xiaoran. Ayah Xiaoran pun setuju untuk mempertemukan Xiaoran dengan Ayah Shen. Xiaoran yang mendapatkan info itu langsung mau segera pergi meluncur. Lingling pergi mengunjungi Yi. Yi menyambutnya dengan senang hati, tapi Lingling kayak linglung gitu. Yi terlihat semangat sendiri dengan liburan mereka nanti. Dia pun ajak Lingling untuk foto selfie bareng untuk menambah koleksian mereka. Lingling pergi ke perusahaannya, dia membuat ingatan dia kembali soal perusahaan yang dia rintis ini. Ketika dia muncul, semua sangat semangat dan senang menyambut bosnya. Tapi Xiong merasa ada yang tidak beres sama bosnya. Tapi dia bingung apa ya yang aneh. Lingling teringat semua kenangan yang terjadi di ruangan ini. Dia pun memotretnya supaya dia bisa terus mengingat kalau ini adalah ruangannya. Di sisi lain, Xiaoran menghampiri ayahnya dan Ayah Shen. Xiaoran tidak menutupi, dia mengakui kalau dia sudah memiliki kekasih dan Shen juga berpacaran sama abangnya. Ayah Shen tentu saja menolak karena bagi dia tidak akan menyerahkan putrinya pada orang yang tidak memiliki kedudukan. Dia akan setuju jika ayah Xiaoran mengangkat jabatan Lin Qiu setara dengan Xiaoran. Ayah Xiaoran agak kesal dengan seluruh ucapannya Ayah Shen. Ayah Shen gak peduli, jika terus begini dia akan mengumumkan pembatalan pertunangan ini sehingga keluarga Xiao yang akan menanggung akibatnya. Dan dia akan mencabut investasi game itu. Xiaoran minta ayahnya tenang, dia akan berusaha mengatasi situasi ini. Dia pun mengejar Ayah Shen, dia jelaskan semuanya, dan dia berjanji akan membuat kekhawatiran Ayah Shen tidak terjadi. Dia memiliki rencana yang baik untuk abangnya dan Shen. Dia minta Ayah Shen sabar menunggu, dia akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Ayah Shen. Ayah Shen akan memegang omongannya Xiaoran. Ketika Xiaoran pulang, Lingling panik dan menyembunyikan kertas-kertas itu. Xiaoran merasa ada yang tidak beres. Dia tanya beberapa hal kepada Lingling. Tapi Lingling kayak kesulitan menjawab. Dia kembali tanya-tanya soal ubur-ubur dan tanya alasan Lingling memberikan nama game tersebut. Lingling kesulitan menjelaskan lagi. Xiaoran pun menyadari kalau Lingling melupakan semuanya. Lingling panik dan dia pun membuka kembali kertas-kertas yang sengaja dia catat itu. Dia pun mencari-cari mana yang dimaksud Xiaoran. Xiaoran akhirnya tahu kalau Lingling sudah kehilangan semua kenangan-kenangan lalunya.
Ling Ling pun menangis. Xiaoran memeluknya. Ling Ling merasa takut meskipun dia berusaha mengingat semuanya. Dia tetap melupakan semuanya. Xiaoran merasa bersalah juga karena dia terlambat mengetahui ini semua dan membuat Ling Ling menderita sendirian. Xiaoran merasa bersalah dengan kondisi Ling Ling. Dia merasa menjadi pria yang gagal melindungi Ling Ling, sehingga kondisi Ling Ling bisa melupakan segalanya seperti ini. Rupanya dia tidak sekuat itu menghadapi ini semua. Selanjutnya dia pergi menemui abangnya. Dia memusnahkan saham dan jabatan yang dia punya. Karena dia tahu Paman Shen tidak akan menyetujui abangnya jika tidak memiliki kekuasaan. Dia merasa dia hanya mau fokus teman Ling Ling saja sekarang. Dia minta abangnya untuk pikirkan kembali dan simpan saja dulu dokumen itu. Karena dia yakin suatu saat abangnya pasti membutuhkannya. Di sisi lain, Shen yang terkurung mencari cara untuk bisa pergi. Dia mengancam anak buah ayahnya karena hal yang dilakukan Shen cukup ekstrim. Mereka pun membiarkan Shen untuk pergi. Di sini Xiaoran pun melihat Ling Ling sudah tertidur. Dia mau menjalankan misinya. Dia mau masuk ke dalam game dan mengalahkan Chongming. Sebelum pergi dia berpamitan sama Ling Ling karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Shen melihat Xiaoran keluar dengan terburu-buru, dia pun ngekor Xiaoran. Ketika Xiaoran ke kantor, kok ada Ling Xiu ya? Dan Ling Xiu sudah tahu situasi apa yang dialami sama Xiaoran. Dia tentu saja tidak akan membiarkan Xiaoran berjuang sendirian. Selain Ling Xiu, teman-teman yang lain juga datang membantu loh. Saat mereka semua berkumpul, Shen mendengar hal itu. Ling Xiu berkata dia akan menjelaskan detailnya kepada Shen nanti. Sebelum mereka pergi berperang, mereka pun mengucapkan beberapa hal pada pasangan masing-masing. Lin Xiu berjanji jika masalah ini kelar, dia akan menemui ayah Shen dan melamar Shen. Sedangkan dokter sama Yi juga mengucapkan beberapa hal. Yi terlihat begitu khawatir, tapi dokter meminta Yi tenang, dia akan kembali dengan selamat. Nangong aneh sama mereka semua, cuma main game saja, apakah harus semelodrama ini? Xiao Ai datang, Xiao Ai tanya memang gak ada kata-kata yang mau kamu ucapkan. Ujung-ujungnya si Nangong malah tanya soal perasaan Xiao Ai juga loh. Udah tahu masih tanya pula. Mereka pun bersiap masuk ke dunia game. Chongming pun muncul. Tapi mereka terlihat kesulitan melawannya. Bahkan Chongming membawa mereka ke tempat yang lain saat mereka mau coba keluar dari game dan diskusi gimana cara melawan Chongming. Chongming malah mengendalikan game itu dan membuat mereka tidak bisa kembali. Mau tidak mau mereka harus melawannya. Tapi mereka tidak sanggup karena Chongming terlalu hebat. Para wanita mulai khawatir dan mau pakai solusi bangunkan mereka semua. Sayangnya ini tidak bisa. Jika itu terjadi, roh mereka akan terkunci di dalam game selamanya. Xiaoran pun teringat sama satu solusi yang dikasih tahu sama Xiao. Dia pun minta mereka menunggu dan dia akan segera kembali. Dia pergi ke suatu tempat. Dia mengeluarkan jurus pemanggilan. Ketika dia berhasil melakukannya, dia langsung menghampiri mereka. Namun kondisi mereka semua sudah terikat sama kekuatan Chongming. Xiaoran mengeluarkan sihir yang sudah dia dapatkan dan mengembalikan kondisi game ke awal lagi. Dan hal ini pun berhasil. Chongming berhasil dikalahkan dan para pemrogramer berhasil memperbaiki kode mereka. Semua pun kembali dengan selamat. Xiaoran dengan segera menghampiri Ling Ling. Dia senang sekali dan memeluk Ling Ling. Kini game sudah selesai diperbaiki dengan baik. Jenderal juga sudah kembali ke dunianya. Awalnya dia mengira istrinya masih tidak ada loh. Dan rupanya istri dia masih hidup dong. Dia senang banget. Kini dia dan istrinya bisa bersatu kembali. Di sisi lain, Xiaoran dan Ling Ling melihat kebahagiaan Shan Tian sudah kembali. Mereka pun turut bahagia. Ling Ling dan Xiaoran pun mengunjungi tempat kakaknya Ling Ling. Ling Ling masih mengenang abangnya, tapi dia harus merelakan karena abangnya sudah bahagia di alam sana. Dia pun menaruhkan kalung yang selama ini dia buat untuk mengenang abangnya. Dan keluar sihir dari sana loh, di mana kupu-kupu terbang dan tiba-tiba Ling Ling sudah berada di rumah sakit, di mana dia dikabarkan sama suster kalau dia kesentrum hebat. Dia aneh apakah semua ini hanya mimpi belaka. Tapi kenapa begitu nyata ya? Dia pun segera konfirmasi sama anak buahnya. Rupanya gamenya sudah selesai mereka perbaiki loh. Ketika dia pulang ke rumah Yi, dia melihat Xiaoran di TV. Dia teringat kalau TV ini kan rusak dibantai sama dia sebelumnya. Dia tanya kepada Yi. Yi bingung sama pertanyaan Ling Ling. Apalagi Ling Ling bilang kalau Yi bersama Dr. Zhang. Yi semakin aneh sama ucapannya Ling Ling. Apalagi Yi bahas soal gaun pengantin. Dia jadi ingat soal Yi pakai gaun pengantin ke rumah sakit waktu itu. Di sini Ling Ling benar-benar paham. Rupanya selama ini dia hanya tertidur panjang dan semua itu hanya mimpi belaka. Dia terlalu tidak bisa melepaskan kepergian abangnya, makanya dia dibawa ke dunia mimpi yang seperti itu. Kini dia sudah terbebas dari kenangan kelam itu dan akan berjuang dengan kehidupan baru yang sekarang. Tentang dia dan Xiaoran,
Jika dia dipertemukan dengan Xiaoran kembali, dia akan mengungkapkan cintanya lagi. Dan dia pun dipertemukan dengan Xiaoran. Di bawah rintik hujan ini, dia menghampiri Xiaoran. Dia memberanikan diri berbicara. Meskipun Xiaoran menyambutnya dengan muka juteknya, dia langsung memperkenalkan dirinya kepada Xiaoran. Dan Xiaoran menyambutnya. Oke guys, sudah tamat ya. Terima kasih untuk pasangan Ling Ling dan Xiaoran yang sudah menghibur kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngikutin review drama ini sampai habis. Memang drama ini hanya fiksi belaka ya. So enjoy it. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Kira-kira kita review drama apa lagi guys? See you in the next video. Bye bye.